Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongannya lah dan juga berkat limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya pula kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tafsir dengan kitab Tafsir Al-Jalalain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tafsir surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Quran surah Al-Baqarah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Madaniyatan mi'atani wa sitta aw sab'a wa thamanuna ayatan. Surah Al-Baqarah ini digolongkan kepada surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Kemudian untuk jumlah ayat dari surah Al-Baqarah ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Kemudian pendapat lainnya mengatakan bahwasanya surah Al-Baqarah ini terdiri dari 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Dikatakan bahwasanya Alif Lam Mim di sini itu maknanya hanya Allah yang mengetahuinya. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksud dari kalimat Alif Lam Mim. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Alif Lam Mim itu merupakan salah satu dari Fawatihus Suwar ataupun kalimat pembuka di awal surah. Misalnya di surah-surah lain seperti Qaf, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, atau Alif Lam Mim Ra, atau Alif Lam Mim Shad, dan contoh-contoh lainnya yang terdapat di berbagai macam surah lainnya itu adalah kalimat yang terdiri dari beberapa rangkaian huruf. Dan di sini di tafsir Jalalain sang pengarang memberikan pengertian bahwasanya untuk kalimat dari Fawatihus Suwar tersebut hanya Allah lah yang lebih mengetahui makna dan maksud dari kalimat tersebut. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika ay hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba la syakka fi. Yakni bahwasanya kitab ini yaitu hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran, la raiba ay la syakka fi, tidak terdapat keraguan di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran. Kemudian maksud tidak ada keraguan itu dijelaskan annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran dan seluruh isinya itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Wa jumlatun nafyi khabar wa mubtada'uhu dzalik, dan jumlah nafi dari kata la raiba fi itu menjadi khabar. Kemudian mubtadanya adalah dzalik. Dzalikal kitabu la raiba fi. Wal isyaratu bihi lit ta'zim. Kemudian
kata isyarat yang terdapat pada ayat 2, dzalika, itu memberikan faedah ataupun dimaksudkan untuk memberikan penghormatan, untuk memberikan pengagungan ataupun memberikan isyarat bahwasanya kitab itu, kitab yang dibaca, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, itu adalah sebuah kitab yang sangat agung, yakni Al-Quran. Hudan, khobar tsani, ay hadin, yakni petunjuk ataupun yang memberikan petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana deskripsi ataupun ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang pantas untuk dikategorikan sebagai al-muttaqin, orang dengan kategori al-muttaqin, yakni as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi li'itqaihim bidzalikan nar, yaitu orang-orang yang bersegera untuk ataupun orang-orang yang senantiasa untuk melaksanakan takwa dengan melakukan segala hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, li'itqaihim dzalika an-nar, untuk membebaskan mereka-mereka yang dengan kategori orang al-muttaqin tadi, mereka-mereka yang dinamakan dengan al-muttaqin tadi, dari api neraka. Jadi segala hal yang mereka lakukan dalam konteks ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akhirnya akan menghindarkan ataupun menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah masih mendeskripsikan mengenai orang-orang dengan kategori al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna, yaitu mereka-mereka yang beriman, yakni yang membenarkan dan meyakini, bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar, terhadap perkara yang gaib terhadap mereka, yakni perkara yang mereka tidak bisa melihat hal tersebut dengan mata kepala mereka pada saat sekarang, seperti al-ba'ts ataupun hari kebangkitan. Kemudian contoh lainnya seperti al-jannah wan nar, seperti surga dan neraka. Yang mana tiga hal ini, al-ba'ts, wal jannah wan nar, adalah hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan menggunakan mata kepala kita saat sekarang ini. Namun karena kita sudah beriman, sudah meyakini terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran tersebut diterangkan bahwasanya kita wajib untuk beriman kepada hari akhir, kemudian hari kebangkitan, adanya pembalasan amal, adanya timbangan amal nanti, dan juga surga dan neraka, maka kita wajib untuk percaya dan yakin bahwasanya hal tersebut benar-benar dan pasti akan terjadi di suatu hari nanti. Wa yuqimunas shalah, dan mereka-mereka yang senantiasa untuk mendirikan as-shalah, ibadah salat. Ai ya'tuna biha bi huquqiha, yaitu mereka-mereka yang melaksanakan sholat sesuai dengan hak-hak dari sholat itu, gitu kan. Ada rukun, gitu kan, ada syarat sah dan hal-hal lainnya yang termasuk dalam hak-hak yang harus mereka tunaikan ketika melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfiquna fi ta'atillah, dan mereka-mereka yang senantiasa menafkahkan harta mereka yang sudah kami berikan, yang sudah kami karuniai kepada mereka, fi ta'atillah, pada konteks ataupun ranah ketaatan kepada Allah. Misalnya ada
sekelompok orang ataupun seseorang yang mempunyai harta yang sangat banyak, harta yang berlimpah, kemudian dia pun memutuskan untuk membeli sebidang tanah yang sangat luas, misal ratusan hektar, kemudian di sana dibangun masjid, pondok, dan lain-lain yang mana itu merupakan sebuah kemanfaatan, sebuah kemaslahatan, dan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk orang banyak itu termasuk dalam taatillah, termasuk dalam hal-hal yang disenangi dan diridhoi oleh Allah, yang mana itu juga merupakan bentuk ketaatan. Atau seperti hal-hal yang sederhana, kita mempunyai harta yang tidak banyak, tapi kita bisa membelikan nasi bungkus kepada satu atau beberapa orang, itu juga termasuk yunfiqun gitu, menafkahkan harta di jalan Allah, fi taatillah. Nah, kemudian yang perlu kita sadari adalah misalnya Al-Quran menggunakan kata dengan fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu tufidul ibtida', memberikan manfaat. Maksudnya yang dimaksud dari fi'il mudhari itu yang pertama bisa hal-hal yang berlangsung pada saat waktu sekarang, dan juga hal-hal yang senantiasa dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka-mereka yang senantiasa menafkahkan harta mereka di jalan Allah ataupun ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan yuqimunas shalah atau yu'minuna. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ayat Al-Qur'an, dan mereka-mereka yang telah beriman, mereka-mereka yang meyakini terhadap apa yang telah kami turunkan kepada engkau, yakni Al-Quran, mimma unzila min qablik, dan terhadap apa-apa yang sudah kami turunkan sebelum engkau, ay at-Taurat wal Injil wa ghairihima, yakni kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan yang selain dua itu. Nah, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka-mereka yang percaya, mereka-mereka yang yakin bahwasanya hari akhir itu adalah kenyataan dan itu akan terjadi nanti, akan kita hadapi semua. Ya'lamun, dan mereka jadi maksud yuqinun itu adalah ya'lamun annahul haq, mengetahui bahwasanya perkara hari akhirat itu adalah sesuatu yang pasti dan itu adalah sesuatu yang nyata. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, mereka itu yang sudah digambarkan, yang sudah dideskripsikan oleh Al-Quran dari ayat 2, 3, dan 4. Ulaika, mereka itulah ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang berada di atas naungan, berada di atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-muflihun, al-faizuna bil jannati wan najuna minan nar. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung karena mereka akan mendapatkan surga, yakni mereka akan dimasukkan ke surga, dan an-najuna minan nar, mereka diselamatkan ataupun mereka adalah orang-orang yang selamat dari api neraka. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang selain dua ini, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama saja bagi engkau apakah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada mereka atau tidak. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan mau untuk beriman kepada engkau. Penjelasannya, li'ilmillahi minhum dzalika, karena Allah sudah mengetahui bahwasanya mereka mau diperingatkan dengan bagaimanapun,
entah berkali-kali Nabi memberikan peringatan, menyampaikan seperti ini seperti itu, memberikan ancaman kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman karena Allah sudah mengetahui hal tersebut gitu kan. Karena Allah mempunyai pengetahuan yang mencakup, melingkup terhadap segala sesuatu, baik sesuatu tersebut sudah terjadi ataupun sedang terjadi ataupun akan terjadi nantinya. Dan di sini Allah sudah mengetahui bahwasanya di masa yang akan datang, di masa depan, walaupun Nabi memberikan peringatan berkali-kali kepada orang kafir, bahkan kalimatnya sampai kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, ya sama saja mereka tidak akan beriman, kayak gitu kalimatnya. Artinya ya mau dikasih peringatan seperti apapun, mereka tetap tidak beriman. Fala tatma' fi manihim, maka duhai Muhammad, janganlah engkau berharap bahwasanya mereka akan beriman, gitu. Wal indar i'lamun ma'a takhwifin, dan maksud dari kata indar itu adalah memberitahukan terhadap sesuatu disertai dengan menakut-nakuti, maksudnya memberikan ancaman. Kita ngasih tahu terhadap sesuatu, kemudian kita juga kasih sedikit ancaman di dalamnya. Seperti yang Nabi Muhammad SAW lakukan, beliau senantiasa memberitahukan, beliau senantiasa mengumumkan kepada umatnya, kepada kaumnya waktu itu kafir Quraisy, bahwasanya hari kiamat, surga dan neraka itu adalah sesuatu hal yang pasti, gitu kan. Kemudian Nabi pun juga mengancam bahwasanya barang siapa yang tidak beriman terhadap Allah, gitu kan, terhadap hari akhir, terhadap surga dan neraka, barang siapa yang mengingkari hal tersebut, maka balasannya adalah neraka, begitu. Jadi Nabi memberikan pengetahuan terhadap sesuatu kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, dan juga Nabi memberikan ancaman, memberikan peringatan. Jadi itulah yang dimaksud dengan kata al-indzar. Kemudian ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim ay taba'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhulaha khairun. Allah telah mengunci, telah menutup hati-hati mereka, yakni orang-orang kafir, hati orang-orang kafir. Taba'a 'alaiha, yakni Allah menutup, mengunci, wastawsaqa fala yadkhulaha khairun, dan mengeraskan hati mereka sehingga kebaikan sedikit apapun tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka karena sudah tertutup, sudah terkunci rapat, sudah tertutup rapat, maka tidak ada kebaikan yang dapat masuk ke dalam hati mereka. Wa ala sam'ihim ay mawadhi'ahu, ini pada pendengaran mereka, fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq, maka mereka tidak mendapatkan kemanfaatan atau kebaikan dari apa-apa yang telah mereka dengar, walaupun yang mereka dengar itu adalah kebenaran, adalah fakta, gitu kan. Misalnya kebenaran mengenai hari akhir, atau kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kafir Quraisy. Ya mereka karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan percaya, tidak akan beriman walaupun sudah diperlihatkan berbagai macam fakta, yaitu berupa mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ataupun fakta sosial yang bisa mereka lihat dan mereka alami sendiri, seperti bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur, yang dapat dipercaya, dan tidak pernah melakukan penyembahan berhala, tidak pernah melakukan hal-hal keji dan lainnya. Tapi karena mereka sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak bisa menerima kebenaran hal-hal seperti itu. Wa 'ala absarihim ghishawah ay ghita'un fala yubsiruna al-haqqa. Dan Allah menjadikan penglihatan mereka itu
tertutup. Allah membuat sebuah penghalang ghitaun di penglihatan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Jadi bukan dengan artian kita tidak bisa melihat pohon atau hal-hal benda nyata lainnya, tapi lebih ke apa yang setelah kita lihat, kita pikirkan, kemudian kita amati, kemudian mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan sebuah kesimpulan misalnya itu benar, tapi seperti itu yang dimaksud. Jadi bukan dengan artian kita melihat benda-benda, akan tetapi lebih apa yang dihasilkan setelah kita melihat sesuatu. Semisal kita melihat kebenaran ataupun fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Walahum 'adzabun 'azim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ai qawiyyun daimun, siksa yang sangat keras lagi abadi. Jadi mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat perih, yang sangat pedih, dan juga siksaan tersebut berlangsung selama-lamanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sebut dengan kekal, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ayat selanjutnya, wanuzila fil munafiqin, dan ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan ada di antara segelompok orang-orang yang sudah beriman, yaqulu amanna billah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan kami juga telah beriman kepada hari akhir, ai yaumil qiyamati li'annahu akhirul ayyam. Jadi yang dimaksud dengan yaumil akhir itu adalah hari kiamat, karena hari kiamat adalah akhir dari hari-hari. Jadi penutup hari-hari, misalnya sudah jutaan miliaran hari mungkin yang sudah dilalui oleh alam semesta ini, kemudian pada saat hari kiamat itulah hari terakhir dari hari-hari yang sebelumnya. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu sebenarnya beriman. Jadi mereka cuma ngeklaim bahwasanya mereka sudah beriman, namun sebenarnya kata Allah mereka belum beriman, mereka sesungguhnya tidak beriman. Baik, mungkin sampai sini dulu kajian tafsir kita cukupkan pada ayat 8. Semoga apa-apa yang sudah kita sampaikan bersama, apa-apa yang sudah kita simak bersama dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga apa-apa yang sudah kita simak bisa kita amalkan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.